Selamat siang semuanya. Hari ini kita mau membahas tentang kesehatan rohani. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Saya percaya bahwa pertumbuhan itu bukan tugas kita, Bapak Ibu. Karena clear di Alkitab berkatakan bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Katakan amin semuanya. Jadi kalau kita punya anak gitu ya, aku pengen anakku tuh lebih cepat besar deh. Terus kita tarik kakinya gitu ya. Kita lebar-lebarin kakinya biar sepatunya dari ukuran yang kecil bisa muat ukuran size 24 begitu atau size 28 begitu, kakinya digini-gini. Nggak bisa, kita nggak bisa mengupayakan pertumbuhan. Yang kita bisa upayakan adalah kesehatan, Bapak Ibu. Menjaga kesehatan. Kalau tubuh kita atau diri kita sehat, maka kita pasti bertumbuh. Gereja, kita nggak bisa mengupayakan pertumbuhan gereja karena Alkitab berkata bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Yang kita bisa upayakan dalam sebuah gereja dan komunitas adalah mengupayakan supaya komunitasnya sehat, betul nggak? Lalu apa yang dimaksud dengan kesehatan rohani itu? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi doanya Paulus adalah dia ingin supaya roh, jiwa dan tubuh kita tuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Tak bercacat itu artinya tidak sakit gitu ya, sehat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini kita dapat referensi bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Satu totalitas personalitas. Itu artinya satu pribadi yang utuh. Roh, jiwa, dan tubuh utuh. Tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan, Bapak Ibu. Nah, kita perlu tahu dulu tentang roh, jiwa, dan tubuh ini fungsinya apa dalam diri kita. Pertama tubuh. Tubuh kita dengan panca indera kita, mata, penglihatan, pendengaran, indera perasa dan sebagainya. Itu adalah elemen atau bagian dari diri manusia yang tubuh itu ada supaya kita bisa bersentuhan dengan dunia fisik dan dunia materi. Nah, jiwa itu adalah bagian dari diri manusia yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan, di mana dari jiwa manusia itu membangun hubungan dengan dirinya dan dengan sekitarnya, dengan sesamanya, begitu. Makanya orang bisa berkomunikasi, bisa sedih, gitu ya, terluka, salah paham, itu karena punya jiwa, Bapak Ibu. Lalu ada roh. Roh adalah elemen dalam diri manusia yang memampukan manusia bersekutu dengan Tuhan. Mengalami Tuhan, percaya Tuhan, merasakan Tuhan. Makanya monyet gak punya roh, Bapak Ibu. Makanya gak pernah lihat ada gereja monyet kan. Roh adalah elemen di mana manusia itu berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah. Yang namanya kesehatan rohani, Bapak Ibu, itu dimulai dari roh. Roh kita, ketika kita mengalami kelahiran baru, kita menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah tinggal dalam kita dan roh kita dihidupkan. Roh inilah yang kemudian akan mempengaruhi jiwa kita. Tadi pikiran kita duniawi, jadi pikiran Kristus. Tadi perasaan kita baper, mudah terluka, jadi memiliki perasaan Kristus. Lalu hasil dari jiwa yang dipengaruhi oleh roh itu termanifestasi dalam tindakan kita di tubuh fisik kita, Bapak. Jadi kesehatan rohani itu akan berdampak dari roh ke jiwa, bahkan termanifestasi ke tubuh kita. Seorang hamba Tuhan bernama Watchmeni dari Cina pernah berkata demikian. Pertumbuhan rohani adalah berkurangnya sifat-sifat manusiawi kita dan bertambahnya sifat-sifat Allah dalam diri kita. Seperti Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Nah, kehidupan rohani yang sehat adalah ketika Kristus makin besar di hidup saya, amin. Dan diri saya sendiri makin kecil.
Seberapa intens hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan kesehatan rohani kita Bapak Ibu. Makanya saya sering bilang begini sama orang Kristen nih, sama jemaat dan sebagainya. Kalau mau punya hubungan sama Tuhan, jangan luangkan waktu buat Tuhan. Orang yang meluangkan waktu sama orang yang memprioritaskan waktu itu beda loh Bapak Ibu. Ada orang yang meluangkan waktu artinya ya sesempatnya aja gitu. Kalau sempat ya sempat, enggak ya enggak. Tuh. Tapi memprioritaskan waktu artinya mengutamakan. Yang lain boleh digeser, yang ini enggak.